Keberagaman sosial budaya di Indonesia meliputi keragaman suku bangsa, agama, adat istiadat, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, lagu daerah, makanan khas daerah, senjata tradisional, upacara, adat, dan kesenian daerah. Keberagaman sosial budaya tersebut terdapat di wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur wilayah setempat. Keberagaman tersebut justru merupakan suatu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan demikian, tidak akan ada lagi anggapan bahwa keberagaman sebagai pemicu terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Keberagaman bukan penghalang warga masyarakat untuk bersatu menjalin kerukunan. Contoh sikap saling menghargai keberagaman sosial budaya. Cara menyikapi keberagaman sosial budaya adalah dengan menerima dan mengakui perbedaan dengan kesadaran yang tulus. Perbedaan yang ada harus dihargai dan dihormati, bukan dipermasalahkan. Beberapa contoh sikap saling menghargai keberagaman sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, berteman dengan semua orang meskipun berbeda suku bangsa dan asal daerah. Yang kedua, tidak merendahkan atau menjelekkan budaya daerah dari suku bangsa lain yang berbeda dengan suku bangsa sendiri. Yang ketiga, tidak boleh menganggap budaya daerah dari suku bangsa sendiri sebagai budaya yang paling baik. Yang keempat, ikut melestarikan budaya daerah dari suku dan budaya daerah suku bangsa Indonesia lainnya. Yang kelima, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai budaya dari suku bangsa sendiri dan juga budaya yang dimiliki suku bangsa Indonesia lainnya. Bentuk toleransi terhadap keberagaman antar warga masyarakat. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan terhadap sesama apapun baik agama, suku, golongan, ideologi, maupun pandangannya. Bentuk toleransi terhadap keberagaman antar warga masyarakat yaitu seperti berikut. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, tolong-menolong tanpa memandang perbedaan antar individu. Yang ketiga, tidak memandang rendah dan menyalahkan suku, agama, golongan, dan ras lain. Yang keempat, berteman dan bergaul dengan siapa saja tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, agama, golongan, dan ras atau perbedaan lainnya. Fungsi toleransi dalam kehidupan. Jika kamu telah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan mengetahui fungsi sikap toleransi yang kamu lakukan. Fungsi toleransi dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari perpecahan yang disebabkan oleh keberagaman. Yang kedua, meningkatkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan. Yang ketiga, dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Yang keempat, dapat mencapai kata mufakat dalam suatu musyawarah. Yang kelima, terhindar dari perasaan egois dan sikap ekstremisme. Yang keenam, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, mempermudah pembangunan negara menjadi lebih maju. Cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Berikut beberapa cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Yang pertama, tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, memandang keberagaman di Indonesia sebagai kekayaan bukan pemisah atau pembeda. Yang ketiga, memperkuat toleransi dalam menghadapi perbedaan.
Toleransi menjadi jembatan terbaik atas semua perbedaan yang ada. Yang keempat, mengedepankan musyawarah dalam hal apapun. Musyawarah adalah jalan terbaik menghindari konflik yang dapat berujung pada perpecahan. Yang kelima, menggiatkan gotong royong sehingga secara tidak langsung interaksi masyarakat semakin erat. Yang keenam, menghargai hak-hak orang lain, apalagi jika hak tersebut seimbang dengan pelaksanaan kewajiban. Yang ketujuh, atau yang terakhir, mempelajari sejarah bangsa Indonesia sehingga tertanam dalam diri setiap bangsa mengenai identitas nasional. Setelah kalian menyimak video kali ini, sekarang waktunya kalian mengerjakan 4 soal latihan, di mana jawabannya sudah dijelaskan pada video ini.